Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar Yais, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Kami dari kelompok 2, kelas 5E, pada hari ini akan memaparkan materi tentang manusia sebagai makhluk individual sosial. Sebelum kami masuk untuk memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nindya Visa, lalu ada Nindya Raftika, yang ketiga ada saya sendiri, Nola Putri, lalu ada Nuraini Apriani, dan yang terakhir ada Rahmadina Zahra. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nuraini Apriani. Untuk Nuraini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Sehingga saya memaparkan penjelasan materi pertama, yaitu mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari ketiga hal tersebut, ada 3 pandangan yang menjelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, pandangan naturalistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu itu sendiri. Lalu pandangan yang kedua, yaitu pandangan empiristik, menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu pandangan konvergensi, yaitu menyatakan bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh dasar individu dan lingkungannya sendiri. Selanjutnya, ada peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Peran sebagai makhluk individu manusia mempunyai peran yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasar manusia, merealisasikan segenap potensi diri, baik jasmani maupun rohani, lalu memenuhi kesejahteraan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Peran sebagai makhluk sosial adalah melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib dalam kehidupan berkelompok. Dan dari saya, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nuraini. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Rahmadina Zahra. Untuk Rahmadina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki akal. Dengan akal, manusia memiliki kemampuan berpikir. Berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup mereka. Next. Kebutuhan manusia secara umum ada 2, yakni yang pertama kebutuhan jasmani atau biologis, yang kedua ada kebutuhan rohani, mental atau psikologi. Lalu menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, primer atau mendasar, yakni makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yakni bebas dari rasa takut, terlindungi dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, dan lain-lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yakni dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yakni dihargai kemampuannya, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, yakni ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri, dan kreativitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ahmadina untuk pemaparannya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nindya Visa. Untuk Nindya Visa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator kesempatannya. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga.
ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut, yaitu pandangan nativistik, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan itu ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Kedua, pandangan empiristik, yaitu menyatakan pertumbuhan itu didasarkan atas faktor lingkungan dari luar individu, lingkungan fisik dan sosial. Ketiga, pandangan konvergensi, yaitu menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Next slide. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. Yang kedua, perilakunya dipengaruhi orang lain, yakni ia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, di mana kebutuhan sosial untuk berkelompok. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparannya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Indiara Aftika. Untuk Indiara, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik fisik jasmani maupun rohani. Dan terakhir, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri. Yang kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Yang terakhir, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau berkelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Yang terakhir, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi dari apa yang sudah kita paparkan dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan yang lainnya karena makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri dan akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, atau dalam kelompok sebuah etnik, tidak akan terlepas dari sebuah interaksi sosial. Sebab jika tidak adanya interaksi yang terjadi, maka hubungan di antara mereka tidak akan berlangsung. Dan interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial antara keduanya dan tidak akan terlepas. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.